Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi la na'budu illa iyyahu haqqa ibadati wa nashkuru ala ni'amihi haqqa syukri wa nujahidu fi sabilihi haqqa jihadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus pada adik-adik dari SMP Muhaga yang kami cintai. Alhamdulillah kita dipun paringi yuswa panjang dening Allah, dipun panjenengan kalian warsa kalih ewu kalih dosa 6 lan kita kalau kula dosa krama kali menika ingkang ateges kita menika pinaringan kesempatan saking asalipun Allah kangge ngembalaken sang kesang kita wonten ing akhirat samangke. Kula pun ngebut saking griya 12,5 kilometer dari sini sampai di sini tepat jam 5.59 menit. Sambutan pertama yang saya dengar adalah jenengan ki kemruputen. Saya buka, Masya Allah. Ya bener jam 6 nih, jam 6.45 gitu ya. Dan saya datang itu jam 6 karena biasanya pengajian Sabtu Ahad itu jam 6 nih kan sampun tidur di sebelum lagi jam 6.45. Jadi Bapak Ibu, kajian kita kali ini adalah salah satu topik mengenai masalah muamalah, yang menikah masalah hukum waris atau faraid. Menikah mujudaken salah perkawis ingkang jarang disampaikan di pengajian kaum muslimin. Sadaripun kula nyuwun pirsa langkung rumiyin. Kenapa kita menikah perlu mengkaji mengenai masalah warisan, bagaimana membagi waris. Jalanan kita itu kalau tidak menerima warisan, kita itu akan membagikan warisan. Niki jenengan ajeng do waris ki mboten? Jadi waskula terakhir kan jam itu dengan waris apa-apa memarisi utang. Di pulau tak ini lebih awam. Nah, kemudian menaruhi panjenengan nampi warisan atau membagikan warisan, keluarga panjenengan itu membagikan warisan, menikah biasanya pun dengan menggunakan patokan apa? Hukum Islam, faraid atau hukum adat? Engkang sampun lumampah adat nama Islam. Ada yang masih ada. Pertanyaannya adat nama Islam kok ada yang masih ada? Adat nama Islam kata-katain ada. Termasuk di kalangan kaum muslimin. Nah, padahal Allah itu telah mewajibkan kita agar kita dalam membagikan warisan itu mengacu kepada syariat, mengacu kepada hukum Islam. Dan bila perlu sangat kita memahami mengenai bagaimana syariat Islam itu memberikan petunjuk dalam membagi hukum waris.
Itulah kenapa ketika banyak kaum muslimin itu yang mulai meninggalkan hukum waris, maka hukum waris itu merupakan ilmu agama yang paling awal akan hilang dari tengah kaum muslimin, dari tengah umat manusia. Kanjeng Nabi menikah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innahu nisful ilmi. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah fara'id, pelajarilah ilmu waris, dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu fara'id itu adalah setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan itu merupakan ilmu yang akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'un yunza'u min ummati, dan ilmu waris merupakan ilmu yang paling awal akan hilang dari tengah umatku. Jelas ya? Nanti misalnya dereng, utawi nanti derek ngawas ilmu waris dereng. Pun, pun kalau tutup mau. Tapi teruskan saja. Oke. Nah, pun dumugi apa menikah ini? Dumugi kesukaan. Dumugi kesukaan. Kalau mereka di prakteknya itu, ini harus diprakteknya ya dadak ngenteni mati. Oh, jadi. Tidak kesampenan ya. Jadi terus kata nih Bapak Ibu gitu, saya sudah jadi bingung ini dari mana mau mengawalinya. Terus kata ada beberapa ketentuan mengenai hukum waris menikah. Biasanya pun kalau di tengah masyarakat itu kalau membagi waris niku modelnya pripun? Dengan cara acungan atau dengan cara faraid sama rata. Terus kita juga perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain itu menggunakan beberapa cara. Satu, wonten ingkang dipun wastani hibah. Hibah itu adalah bahwa harta itu diberikan saat itu dan kemudian menjadi milik orang yang diberi saat itu juga. Itu dipun wastani hibah. Kemudian yang kedua, yang disebut sebagai wasiat. Ini oke-oke yang terjadi dalam masyarakat kita kaum muslimin terkait dengan peralihan harta kepemilikan. Wasiat itu kados pundi? Wasiat itu diberikan, tetapi kepemilikan itu baru terjadi ketika orang yang memberi itu mati. Jadi dicungnya biasanya, kowe wetan desa, kowe kulon desa itu kuburan nih. Itu kuburan. Lah kula pundi? Kowe ning Sumatera kono sing ditanduri sawit kono. Nah, tetapi ya, meskipun sudah diacung wonten niku baru dimiliki ketika orang yang memberikan itu wafat. Maka ini namanya wasiat. Dan kebanyakan yang terjadi di tengah kaum muslimin seperti ini. Nah, yang ketiga adalah waris. Waris itu pripun? Waris itu orang yang memiliki harta itu meninggal terlebih dahulu, baru kemudian hartanya itu dibagi menurut bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Menika yang diperwastani waris. Mula dalam hukum waris itu ada syarat-syarat tertentu.
syarat pembagian warisan itu adalah satu, mewaris. Mewaris itu orang yang mewariskan itu telah meninggal dunia, itu baru disebut pewarisan. Nah, belum meninggal dunia niku jenenge hibah. Kemudian yang kedua, penerima warisan itu masih hidup. Sebab ada juga kadang-kadang itu wis mati ning isih nampa warisan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui kedudukan pihak-pihak yang menerima warisan beserta bagiannya. Terus umpami setunggalipun tiyang menika seda ninggalke kerabat, mula dari kerabat itu apakah seluruhnya mereka itu mendapatkan warisan? Boten tidak, melainkan hanya kerabat-kerabat tertentu. Nah, jadi tiga hal itu yang harus diketahui. Lajeng wonten rukun pembagian warisan. Rukun pembagian warisan itu napa mawon? Wonten warna tiga. Pertama, ada orang yang mewariskan utawi mewaris. Orang yang meninggal dan dia memiliki harta, maka ini disebut sebagai mewaris, orang yang mewariskan. Kemudian yang kedua, ada harta waris. Tiwas ahli waris oke, ana wong mati uriput arep bagi warisan, kamu kok sing dibagi ra ono. Makanya ya, rukun yang kedua adalah harta waris, itu harus ada yang dibagi. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris. Sebab ada orang yang meninggal memiliki harta waris banyak tapi nggak punya ahli waris, maka tidak terjadi pewarisan. Jadi ini rukun pewarisan. Ada mewaris, orang yang mewariskan, ada harta yang dibagi, dan ada ahli waris. Salah satu kalau nggak ada maka tidak akan ada pewarisan. Umpama tono itu paling mariske utang. Nah, kemudian sebab tiang menikah mendapatkan warisan ada tiga. Pertama, karena adanya hubungan nasab, hubungan darah, keturunan. Kemudian yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Nah, hubungan pernikahan yang bisa menimbulkan hak mewaris itu sinten umpamane? Suami dan istri. Kalau suami meninggal, maka istri berhak mendapat warisan. Kalau istri meninggal, suami berhak mendapatkan warisan. Tapi tidak nggih, ngaten itu. Kemudian yang ketiga adalah walak atau pembebasan budak. Niki zaman ini pun wonten. Nah, mila di antara asas-asas kewarisan Islam menika ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah asas ijbari. Ijbari menika tegesipun otomatis atau pemaksaan. Maksudipun dibagai utawa ora dibagai, yang namanya ahli waris itu berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun harta waris itu tidak dibagikan, tapi yang namanya ahli waris itu berhak atas harta warisan tersebut. Jadi asas ijbari. Kemudian yang kedua adalah asas individual. Maksudnya menapa? Bahwa yang namanya harta waris itu menjadi milik individu, milik orang per orang. Jadi mboten iso umpama bapak mariske omah joglo terus diputuske iki omah joglone rasa dibagi, ini menjadi harta bersama dienggo kumpul nek saben bodoh. Mboten saged. Enggak ada yang namanya harta bersama.
harta itu menjadi milik pribadi, dan di akhirat nanti setiap orang itu bertanggung jawab atas harta pribadinya, bukan rombongan yang tanggung jawab, tapi bertanggung jawab secara individual. Ya, sering kita jumpai ada satu keluarga yang mengatakan bahwa suatu harta itu dianggap sebagai harta bersama. Ini buat teman-teman. Justru kalaupun ada harta bersama dalam satu keluarga, ini akan berpotensi menimbulkan konflik sengketa di kelak kemudian hari. Kalau betul harta bersama. Apa? Diwakafkan diwakafkan itu kan milik umum. Itu sudah dilepaskan kepemilikan hak. Yayasan. Kemudian kewarisan Islam itu baru terjadi jika adanya kematian. Jika belum ada kematian, umpama kula ngomong kali anak kula, kowe tak warisi kebon kono kuwi. Nah, itu namanya bukan pewarisan, wong kula mati kok. Jadi hibah itu namanya. Atau kalau kepemilikan itu beralih setelah saya mati, itu namanya wasiat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, berikut prinsip-prinsip kewarisan. Kemudian wonten malih yang perlu kita pahami, ada yang namanya penghalang waris atau mawani irs. Seseorang yang merupakan keturunan atau memiliki hubungan nasab dengan seseorang yang telah meninggal, dia itu terhalang atau tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi nopo pisan jalanan yang menikah budak, tapi saat ini sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah orang itu melakukan pembunuhan, membunuh si pewaris. Setelah kepengen untuk warisannya orang serontok, orang kambing, terus dipateni. Nah, itu justru dengan cara seperti ini dia gugur haknya untuk mendapatkan warisan. Saniki nek umpama mboten mateni ning menganiaya kados pundi. Aku njaluk omahe, ya sok ngenteni. Nek mbokmu wis mati umpama ngene nggih. Ning ra kanthi akhirnya bapaknya diajak. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah si anak yang menghajar orang tuanya ini berhak untuk mendapatkan warisan? Nah, menikah hukum kompilasi hukum Islam kalau di Indonesia hukum warisan itu kemudian antara lain dikumpulkan dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam itu juga mengatur kalau seseorang itu melakukan penganiayaan berat, penganiayaan berat, maka dia itu terancam untuk tidak mendapatkan warisan. Penganiayaan berat itu kados pundi? Nah, penganiayaan berat itu adalah penganiayaan yang pelakunya diancam hukuman 5 tahun penjara. Nek 4,5 tahun. Nah, niki prinsip-prinsip. Kemudian beda agama, orang murtad itu juga tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, pripun kula ndek anak loro, sing siji Islam, sing siji dipek wong liya dadi Kristen. Ning sing Islam niku nek kalih kula sia-sia. Sing Kristen sing murtad niku malah gemati kalih kula. Mosok sing gemati kalih kula niku njur entuk warisan. Kamangka dheweke niku senajan to dheweke pun beda agama. Kamangka dheweke gemati kalih kula. Kados pun di kasus seperti ini. Pikanto boten.
Dapat warisan apa mboten? Ya, itu bondo apa mboten? Kebijakan. Oh banget jenengan. Dia tidak dapat warisan karena warisan itu telah ditentukan oleh syariat. Dia non-Islam tidak dapat warisan, tapi dia masih bisa memiliki harta dari orang tuanya. Dengan cara apa? Satu, entah lewat hibah atau wasiat. Dua, yang disebut wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini diatur dalam KHI. Napa niku wasiat wajibah? Wasiat ya, yang si mati itu berwasiat atau tidak berwasiat dianggap telah berwasiat. Nah, betul nggih? Jadi umpama tidak ada wasiat untuk memberikan harta kepada anaknya yang non muslim, tapi meskipun tidak ada wasiat, undang-undang mengatakan ono wasiat utawa ora ono wasiat dianggap berwasiat. Sehingga si anak yang telah murtad tadi dia tetap mendapatkan harta dari orang tuanya, bukan sebagai warisan tetapi sebagai harta wasiat. Jelas guys? Takarannya ukurannya yang namanya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Betul ya? Angel nih sebelum ya, tiwas angel rano sing dibagi. Kemudian sebelum membagikan wasiat, apa kewajiban kita terhadap harta peninggalan si mati? Tadi ya. Nah ini jadi sebelum wasiat itu dibagikan, ada kewajiban-kewajiban terkait dengan harta yang ditinggalkan si mati. Wonten paling wonten 3 perkawis. Pisan injil menika, misalnya ada seseorang yang meninggal, dia meninggalkan harta, maka sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, harta itu harus diambil untuk satu tajhis. Tajhis itu adalah untuk pengurusan penyelenggaraan jenazah menika. Mulai dari biaya rumah sakit, biaya penguburan dan sebagainya. Biaya tahlilan atau sundi. Karena di Jawa Timur dokopes turun dalan. Iki tajhis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah diambil untuk melunasi utang. Jadi misalnya dia meninggalkan harta 100 juta, diambil untuk tajhis katakanlah 10 juta, sehingga masih 90 juta. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk nyaur utang. Utangnya dipiro bapakmu? Di 100 juta. Nek ngono wis rampung. Nah, setelah untuk nyaur utang, yang ketiga itu dilihat bapak ini ninggalke wasiat atau tidak. Nah, misalnya bapak itu berwasiat, iki engko nek aku mati duitku sing sak protelu nang rekening kae kurang luwih 500 juta dikeke BCM Gampeng Putra. Bendara pundi? Siap ya bendara ya. Umpama begitu. Maka diambil 500 juta untuk pelaksanaan wasiat itu tadi. Setelah 3 hal itu diselesaikan, maka berikutnya harta yang tersisa menikah menjadi hak bagi ahli waris. Jelas nggih? Pun siap ya ahli warisnya nggih. Kita bagi warisannya. Jadi ini ya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan harta ini harus dilunaskan, ditunaikan terlebih dahulu.
Nah, salajengipun kados pundi saknika nek awake dhewe arep bagi waris. Jadi ngeten. Umpama wonten setunggaling tiyang menika seda dan dia meninggalkan kerabat, ngoten nggih, maka yang ditentukan paling awal adalah siapa ahli warisnya. Karena tidak seluruh dari kerabat itu akan menjadi ahli waris. Mula dalam Islam itu ahli waris itu dibagi 3. Rumiyin nanti dipunaturaken dereng. Pisan kok kesupen. Ya lumayan agak kesupen sing repot itu nek biyen dereng nate ngerti sakniki lali. Pisan ingkang dipunwastani dzul arham utawi zawil arham. Yang pamunten zawil furud yang pertama. Siapa itu zawil furud? Zawil furud adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang ditentukan oleh Al-Quran. Al-Quran itu mengatur tentang warisan itu dalam surat nopo? Malah dalam atur ini. An-Nisa ayat 12 sampai ayat 17 Ayat 7 sampai 13. 7 sampai 13 malahan nggih. 7 sampai 13. Ya, menika panjenengan tiga kiamat. Nah, dalam Al-Qur'an menika ditentukan yang namanya dzawil furud, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu niku bagian tertentu nipun menika ada 6 macam. Nah, macam itu apa mawon? Ada orang yang mendapatkan bagian setengah. Ada orang yang mendapatkan bagian 1/4. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Kemudian ada ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Kemudian 1/3. Kemudian 1/6. Ini 6 bagian bagi ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sinten mawon menika yang mendapatkan bagian tertentu atau mereka yang termasuk dzawil furud menika sinten mawon itu ada 11 orang. 11 orang itu sinten? 1 ayah. 2 ibu. 3 suami. 4 istri. 5 anak perempuan. 6 cucu perempuan garis laki-laki. Cucu perempuan garis laki-laki itu maksudnya kata sendiri. Utawi cucu perempuan pancar laki-laki. Cucu perempuan anak dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan anak dari anak perempuan bukan. Betul nggih? Kemudian nomor 7 adalah saudara perempuan kandung. 8 saudara perempuan seayah lain ibu. Saudara perempuan kandung itu berarti saudara perempuan seayah seibu. Nek saudara tiri niku saudara perempuan seayah lain ibu. Kemudian yang ke-9 saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu ning lain ayah. Nek saudara lain ayah beda ibu napa? Tonggo. Dapat warisan mboten? Ini saudara seayah lain ibu enggak dapat warisan tapi dapat genduren. Nomor 10 kakek, 11 nenek. Anak laki-laki disebut boten teng mriki. Boten. Anak nonton anak laki-laki itu sekolah di mangke wonten jatah dhewe. Nah, kemudian niki yang pertama yang disebut sebagai dzawil furud mendapatkan
6 macam bagian terdiri dari 11 ahli waris. Lajeng wonten ingkang dipunwastani asabah. Asabah itu tegese turahan, sisa. Mengetok turahan. Sinten sing entuk turahan? Anak lanang. Anak lanang terus bapak lanang. Putu lanang. Niki asabah turahan. Nek turahan niku entuk sekedhik napa kathah? Senajan to jenenge turahan, jenenge asabah, bisa jadi asabah itu mendapatkan lebih banyak daripada yang lain. Asabah. Contoh, ini contoh. Nah, ibu atau istri ini, kalau suami meninggal maka istri itu mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak, dan mendapatkan 1/8 jika ada anak. Jadi umpama ada seseorang, dia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan 2 anak laki-laki, maka istri itu mendapatkan bagian 1/8. Garwane istri itu diberi bagian lebih dulu. Yang namanya dzawil furud itu diberi bagian lebih dulu. Setelah bagiannya diberikan kepada dzawil furud, istri tadi turahane niku dinggo anak. Anak itu turahan luwih akeh apa luwih sithik? Kula senajan jenenge asabah atau turahan, anak itu mendapatkan lebih banyak. Istri mendapatkan 1/8, nek ngoten anak mendapatkan pinten niku? 7/8. Luwih akeh to. Asabah pasti lebih banyak. Kadang-kadang ada juga yang bisa lebih sedikit. Atau asabah niku kadang ora itu babar blas. Dan itu tergantung kondisi niku. Nah, kemudian asabah ini tidak mesti anak laki-laki. Bisa jadi anak perempuan itu jadi asabah jika ditarik oleh anak laki-laki. Lajeng ingkang kaping 3, ahli waris ingkang dipunwastani dzawul arham. Ahli waris dzawul arham niku kados pundi? Inggih menika ahli waris yang merupakan kerabat jauh. Jadi, tapi ini jarang terjadi. Jadi biasanya ada ahli waris dzawil furud. Umpama ahli waris anak turun dari garis laki-laki. Maka niku nggih. Umpama bapak kula sedo, maka saya ini adalah dzawil furud. Anak cucu saya itu dzawil furud. Nah, dzawil furud buat nonton baru kemudian dicarikan keluarga dari pihak perempuan. Mereka yang diperwastani dzawil arham. Ringkesipun nonton niku kagem gampelaken. Tapi ini jarang terjadi. Nah, sakniki kados pundi anggenipun menentukan adalah kalau misalnya seseorang itu meninggal, maka ditentukan siapa ahli warisnya. Setelah ahli warisnya ketemu, mila bondonipun pinten menika wau dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Jadi onten lemah, onten omah, onten pokoknya sawah dan benda-benda lain selain uang itu dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Baru kemudian itu dibagikan kepada ahli warisnya. Mas, kalau mas termasuk emas itu dikonversi dalam bentuk rupiah. Maksudnya dikonversi dalam bentuk rupiah itu mboten terus didol sampai mboten, tapi di kerto haji dihitung dalam nilai rupiah.
ditentukan, oh ini yang menjadi ahli waris, ini istri, ini kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian cucu mendapat tidak? Oke. Cucu laki-laki dapat tidak? Ada anak laki-laki, cucu laki-laki dapat tidak? Tidak, karena cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Menikah cucu itu namanya mahjub, terhalang. Saat ini umpama tiang menikah wau itu masih memiliki ayah. Ayah itu mendapat atau tidak? Dapat. Ayah dapat. Orang yang meninggal itu masih memiliki kakek. Kakek dapat tidak? Kakek tidak dapat, terhalang oleh ayah. Jadi bahasanya hijab dan mahjub. Nah, jadi setelah dapat diketahui siapa yang menjadi ahli warisnya, mula warisan menika dikonversi dalam nilai rupiah, baru kemudian dibagikan. Kados pilih bagi, sekarang banyak aplikasi untuk membagi waris. Salah satu contoh namanya e-waris. Panjenengan googling, ya, tulis e-waris, itu merupakan aplikasi untuk membagi waris. Panjenengan tinggal masukkan angka-angkanya ini dulu, kemudian klik, nanti ketahuan hasilnya. Neng angka duit ora ono. Nah, juga di KUA, sebagian KUA di Indonesia itu juga sudah membuka aplikasi waris. Iku nggih. Semoga ada manfaatnya. Saya yakin banyak pertanyaan mengenai masalah waris itu, tapi itu saya kira tidak bisa seluruhnya disampaikan pada kesempatan kali ini. Makanya dari mulut tutup. Kalau gitu mereka ya, semoga bermanfaat. Ini hanya sebagai pemantik saja agar kita memahami bahwa kita perlu mempelajari, perlu memahami ilmu faraid atau ilmu waris. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.